Selamat pagi, aku akan menggiling daging. Ini daging sapi. Akan aku giling menggunakan food chopper Mitsubishi CH100. Yang ini ya. Dan ini ada dua bowl, yang kecil dan yang besar. Kalau yang kecil ini kapasitas 700 ml, yang besar kapasitas 1,5 liter. Yang kecil ini juga memiliki dua blade atau dua mata pisau seperti ini. Kemudian yang besar juga memiliki dua mata pisau. Ini ya. 1, 2. Kalau yang bowl kecil untuk menggiling daging bisa dengan kapasitas yang lebih sedikit. Sekarang aku akan menggiling daging dengan bowl yang besar. Karena ini cukup banyak, 1 kilo ya. Dagingnya sudah aku potong-potong agar mudah. Ini nanti akan aku buat bakso. Ini semuanya 1 kilo. Kalau untuk membuat bakso, dia harus digiling berulang setidaknya sampai dengan 3 kali untuk mendapatkan bakso yang kenyal. Kemudian pasang tutupnya dulu. Sampai rapat begini. Kemudian dipasang mesinnya. Harus pas. Ini ada tandanya. Sebelah sini ya. Bismillah. Cara menggunakannya tidak boleh dipanjar, tapi tekan lepas seperti ini. Ini agar mesinnya tidak panas. Akan ku perlihatkan seperti apa kelembutannya. Ini baru ku giling sebentar ya. Seperti ini lembutnya. Kalau untuk dibuat bakso harus digiling lagi minimal 3 kali hingga lembut sekali. Nanti akan aku tambahkan putih telur. Aku akan membuat bakso, dan ini daging sapi yang sudah aku giling dengan food chopper Mitsubishi CH100. Ada dua bowl, yang besar dan yang kecil. Ini akan aku buat dengan bumbu yang ada di sini. Ini ada bawang putih, lada, garam krosok untuk membuat kenyal, kemudian bumbu penyedap rasa. Kemudian ada bawang goreng. Ini ada baking powder karena aku tidak memiliki pengenyal bakso. Ini cuma 5 gram untuk 500 gram daging. Kemudian ada tepung tapioka. Aku menggunakan sagu tani yang merek ini. Leukcukang. Kemudian aku menggunakan telur putihnya saja untuk 500 gram daging, putih telurnya 2. Kemudian ini ada tepung maizena. Kemudian es batu. Bismillah.
Jadi untuk dagingnya ini digiling berulang agar dia nanti memiliki tekstur yang kenyal baksonya. Kemudian tambahkan putih telur dulu, digiling lagi. Jadi untuk menggunakan food chopper ini tidak boleh dipanjar, tapi ditekan lepas agar mesinnya ini tidak panas. Akan kuperlihatkan seperti apa halusnya. Ini setelah ditambah dengan putih telur ya, dia halus sekali. Dan memang untuk membuat bakso itu kunci pertama adalah harus benar-benar halus dagingnya. Kemudian tambahkan es batu, digiling lagi. Akan kuperlihatkan teksturnya setelah diberi es batu. Ya seperti ini, semakin halus. Setelah ini akan aku tambahkan bumbu. Dan untuk bumbunya ini disarankan menggunakan garam krosok karena tingkat alkalinya itu lebih tinggi sehingga membuat lebih kenyal. Jadi ini ada bawang putih, garam krosok, lada, dan bumbu penyedap rasa. Oh ya, nanti akan aku tambahkan kaldu bubuk dan bawang merah goreng. Di blend lagi. Jika sudah ditambahkan garam krosok akan seperti ini, dia lebih padat lagi ya, halus, lebih padat. Kemudian akan aku tambahkan tepung. Ini baking powdernya aku campurkan ke tepungnya dulu, kemudian maizena, dan ini akan aku aduk dulu sebelum dicampur dengan dagingnya. Ini sudah aku aduk ya, kemudian akan aku masukkan ke adonan daging giling ini. Kemudian di blend lagi. Oh, maaf aku salah ngomong ya, maksudnya dilumatkan dengan food chopper. Nah ini setelah aku campur dengan tepung seperti ini. Jadi tepungnya itu tidak terlalu banyak ya, hanya untuk merekatkan adonan. Ini tanganku bersih ya, nanti akan aku bulat-bulatkan dan siap dijadikan pentol bakso. Ini bagus sekali nih teksturnya. Adonan aku pindahkan ke mangkuk seperti ini agar mudah untuk diaduk, karena untuk mendapatkan bakso yang kenyal memang harus diaduk sampai dengan dia itu seperti ini. Nah, ini pun aku tambahkan inari, tepung adonan bakso, untuk mendapatkan tekstur yang kenyal, karena aku tidak memiliki pengenyal bakso yang secara terpisah. Jadi ini tepung bumbu yang sudah ada macam-macam rempahnya ya. Ini isinya ada tepung tapioka, tepung aren, bahan penambah kualitas, garam, lada, bawang putih, gula, MSG, kaldu sapi, dan rempah-rempah lainnya. Jadi untuk pengenyalnya aku ambilkan dari inari ini. Aku menggunakan separuh ini untuk 500 gram daging sapi. Kalau satu bungkus ini isinya 125 gram.
Ini caraku membentuk pentol bakso. Jadi aku menggunakan plastik yang bersih, kemudian plastiknya ini dibasahi dengan air, dan begini saja. Ini ya, ini mudah dan halus jadinya. Nah, setelah ini baru pakai sendok, kemudian masukkan ke air panas. Lihat nih, ini airnya panas ya, jadi tadi didihkan air dulu, kemudian matikan apinya dalam keadaan panas. Nah, yang bagus itu adalah mengapung seperti ini. Nanti kalau sudah selesai semua, baru direbus keseluruhan hingga mengapung. Tadi aku sudah mencoba menggunakan tangan tanpa plastik, ternyata lebih mudah menggunakan plastik, lebih mulus hasilnya. Seneng loh mainan bulatan. Karena ini jadinya nanti mulus. Jadi kalau misalnya bakso yang mulus tuh tergantung ininya juga, bentuk pentolnya ini ya. Dan begini saja. Kemudian yang kompor sebelahnya itu aku sedang membuat kaldu ya. Ini dari engsel kaki sapi. Ini sudah aku presto selama 30 menit. Nah, ini ada sumsumnya. Untuk resep kaldu bakso akan aku tayangkan di video yang berbeda ya, agar tidak terlalu panjang. Ini perebusan kloter terakhir, akan aku matikan apinya karena sudah mengapung semua, tanda matang. Seperti ini ya hasilnya, ini mulus-mulus sekali ya. Lihat. Dan ini yang sudah aku potong. Mau lihat teksturnya seperti apa? Ini sudah aku cicip, ini kenyal. Jadi menggunakan tambahan tepung premix itu jadinya lebih enak lagi. Tuh kan, dia tuh rasanya bukan rasa tepung tapi rasa bakso. Nah, nanti aku akan membuat kuahnya dari bumbu ini. Nanti akan aku ambil sedikit saja dari kuah yang banyak itu, dari kuah kaldu yang banyak itu aku akan membuat sedikit saja dengan bumbu bawang putih, lada, boleh diberi kemiri seperti bumbu sup lah ya. Kemudian nanti ditaburi bawang merah goreng, bawang putih goreng, kemudian ada daun seledri. Nah, seperti ini penyajiannya. Menggunakan bawang merah goreng yang ditabur, kemudian seledri iris segar. Aku menggunakan caisin yang direbus dulu kurang dari 1 menit. Kemudian ada soun, aku menggunakan subroen. Kemudian sambal cabai rawit dari cabai rawit yang aku rebus. Kemudian ditumbuk saja dan tidak menggunakan bumbu apa-apa lagi, serta jeruk limau. Kalau menginginkan kuah yang agak asam, bisa ditambahkan kecap jika suka. Selamat mencoba ya, bye.